dan itu pun nggak terlalu sulit sih, cuma lebih mengencourage kalian untuk explore aja sebenarnya, nggak ada yang hafalan juga. Jadi andai dan itu kalau kemungkinan pertama ya project, atau kemungkinan kedua adalah ujiannya online ya kayak biasa ya. Kalau ujiannya online ya which is kalian bisa login dan nanti ya UTS kayak biasa, tapi ya online. Kalau online itu berarti ya meskipun soal-soalnya mungkin agak baru untuk kalian, kalian masih bisa lihat cheat sheet kalian sedikit lah meskipun nggak banyak ya. Oke, materi hari ini tentang telekomunikasi dan mobile computing. Ini adalah materi terakhir sebelum UTS. Ada 30 slide yang akan kita bahas. Oke, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Mahasiswa diharapkan untuk dapat membedakan berbagai media transmisi dan manajemen pada jaringan komputer dan jenis-jenis aplikasi mobile untuk kepentingan bisnis. Oke, which is tadi kalau saya lihat di forum ya udah bagus ya diskusinya ya. Ada tanya jawab yang cair di antara kalian. Temennya jawab, temennya tanya kalian langsung jawab juga. Ya mungkin beberapa ada yang enggak, ada yang masih belum sesuai. Udah saya sesuaikan dikit. Saya belum lihat semuanya, tapi saya harap nanti saya coba untuk menyelesaikan semua ya. Saya baca semuanya dari awal. Kalau sempat, semoga aja sempat ya. Oke, outline untuk materi hari ini adalah pengantar. Ya, terus yang kedua tentang jaringan komputer, ketiga manajemen jaringan, keempat mobile commerce, dan yang paling menarik adalah IoT atau Internet of Things ya. Oke, kita ke pengantar dulu. Oke, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Yes, we all know that. Oleh karena itu perilaku manusia pada dasarnya bersifat sosial, dan that's why juga media sosial adalah media yang paling apa ya, platform paling terkenal yang paling sering dipakai oleh hampir dari kita lah ya, generasi milenial atau generasi Z mungkin. Nah, social computing ini adalah jenis penggunaan IT yang menggabungkan perilaku sosial dan sistem informasi untuk menghasilkan sebuah value. Nah, value-nya apa? Ini tergantung ya. Kalau social computing, kalau itu menggabungkan perilaku sosial, kalau Instagram, ya mungkin Instagram, TikTok ya sekarang yang paling uh, dipakai. Kalau dulu mungkin ya zaman-zaman 4 tahun lalu atau 6 tahun lalu itu masih Facebook. Tapi sekarang Facebook itu cuma ya asal punya aja. Tapi jarang kalau untuk generasi kalian pasti interaksi lewat Facebook ya. Mungkin orang tua ya masih. Tapi kalau untuk generasi kalian dan saya lebih banyak interaksinya di Instagram dan TikTok mungkin ya. Jadi itu adalah salah satu jenis dari social computing ya. Jadi gabungan perilaku sosial kita di mana kita sering sharing tentang mungkin sharing tentang kebiasaan kita, apa yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin kalau kita berdagang juga kita sharing apa yang kita jualin. Terus di satu sisi ada yang jualin, mungkin ada juga nanti yang beli, and so on. Akhirnya akan ada aktivitas ekonomi di sana yang akhirnya akan menghasilkan sebuah value ya, ujung-ujungnya pasti ke value ya. Oke, network. Nah, jaringan ya network is jaringan ya, mengandung dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain ya. Jadi ya internet is jaringan ya, tapi jaringan itu intinya kita dia menghubungkan dua minimal komputer menjadi satu ya. Tujuan utama jaringan itu lebih ke berbagai sumber daya. Mungkin di unit yang paling kecil itu mungkin bisa printer, hard drive. Tapi ya untuk skala yang lebih besar itu sudah terjadi pertukaran data seperti internet ya. Oke, yang kedua adalah pertukaran data dan informasi. Terus jaringan dapat dibentuk dengan menggunakan pertama kabel, which is sekarang ya mungkin masih pakai kabel IndiHome mungkin di rumahnya, meskipun kabelnya itu kabel fiber ya, tapi that's still cable. And menggunakan jaringan telepon
Iya, jaringan telepon. Oke, noted lah ya. Oke. Terus gelombang radio which is nggak terlalu ke pakai sekarang. Oh, tapi masih ada lah mungkin beberapa dari kita yang masih rutin untuk mendengarkan radio, but itu se-network juga gitu loh ya. Terus satelit, yes, satelit itu untuk menjangkau apa jaringan yang lebih luas ya. Mungkin bisa dibilang antar negara bahkan kalau satelit. Dan yang terakhir adalah inframerah. Inframerah ini kalau untuk generasi kita kayaknya nggak terlalu beririsan ya dengan inframerah. Mungkin handphone zaman dulu ya itu bisa jaringan dapat dibentuk dengan inframerah, but inframerah kalian nggak pak mungkin nggak pakai, bukan inframerah, sinar inframerah ini ya yang untuk bisa melihat dalam gelap. No, ini inframerah yang memang, let's see, we have two device ya, terus mereka bisa terkoneksi satu dengan lainnya itu jika inframerahnya, sensor inframerahnya didekatkan. Itu teknologi yang lebih lama dari Bluetooth ya. Teknologi, jadi Bluetooth itu actually dia penyempurna dari inframerah sih. Ya mungkin kakaknya dulu yang masih pakai HP generasi Nokia dan Sony Ericsson itu masih punya kesempatan pakai inframerah. Ya kalau sekarang udah Bluetooth semua, apalagi Bluetooth sekarang juga udah generasinya udah canggih-canggih ya. Yang ngirim file itu antar device cuma bisa let's say seconds gitu ya. Oke, jaringan komputer saya lanjutkan. Nah, jaringan komputer dia adalah sebuah sistem yang menghubungkan komputer dan perangkat lain melalui media komunikasi agar informasi dapat ditransmit. Ya oke lah ya. Oke, perkembangan jaringan komputer. Pengiriman data berupa mungkin dulu bisa suara, video, data komunikasi menjadi lebih cepat. Bahkan di era, kalau saya ingat itu dulu aja kecepatan internet mungkin sekitar 10 tahun lalu itu baru 2 Mbps itu ya, 2 megabit ya, not byte. 2 megabit per second. Byte ke bit itu dibagi 8 ya. Berarti 2 megabit kalau bagi 8 mungkin 0,25 ya. Berarti 256 kilobyte per secondnya itu udah termasuk cepet banget, cepet jangan. Kalau sekarang bahkan dengan adanya 4G, it could be possible until 1 gigabyte per second, gigabit per second maybe. Itu sekitar 250 megabyte per detik. Wah itu udah cukup kenceng. Oke lah, itu yang 5G. Mungkin sekarang yang 4G plus aja yang mungkin kebanyakan kalian pakai di handphone kalian. Kalau Telkomsel sih kalau normal bisa sampai 40 megabit I think. Terus kalau yang lainnya mungkin 20-an lah. IndiHome mungkin kalian pakai IndiHome di rumah, standarnya dia 20 megabit. Oke, perkembangan jaringan komputer akhirnya karena kecepatan internetnya juga saya ngomong kecepatan internet ini lebih ke kecepatan pertukaran data ya. Kecepatan pertukaran data itu menjadi semakin cepat. Karena semakin cepat itu memungkinkan kita mendapatkan kualitas data yang lebih bagus lagi. Ya, it's equal gitu ya. Datanya lebih, size-nya lebih gede, otomatis kualitasnya juga makin bagus ya. Besar bandwidth-nya meningkat dan teknologi yang digunakan murah dan mudah. Yes, sekarang alat-alat untuk kita berhubungan dengan internet is cheaper and easy to get ya, easy to access. Oke, tipe jaringan komputer PAN atau personal area network itu which is it is not connecting at all, just your personal area ya. Kalau LAN itu local area network ya, jadi secara lokasi dia lebih kecil, mungkin sekecil apa nggak ada ukurannya sih. Mungkin LAN kalau yang sekarang itu satu gedung, satu kota lah maksimal untuk LAN. Kalau MAN itu Metropolitan Area Network dan WAN Wide Area Network ya.
Ini kalau masih ya oke lah, ini ya oke lah bener. Oke, bagaimana jaringan bekerja? How network works? Jadi jaringan komputer dia bekerja dengan menggunakan sinyal digital ya. Seperti ini kok. Bentar ya. Sebentar ya. Dengan menggunakan oke. Direpresentasikan dengan angka 1 dan 0 ya, biner ya kalau sinyal digital itu. Dengan menggunakan representasi biner tersebut, komputer dapat menerima dan memproses sebuah informasi. Oke, terdapat dua jenis pemrosesan jaringan, yaitu client atau server computing. Oke, ini node. Pada tipe pemrosesan ini terdapat sebuah komputer atau server yang didedikasikan khusus sebagai penyedia informasi dan layanan untuk setiap klien yang terhubung. Ya, oke. Membutuhkan seorang administrator. Terus ada yang peer to peer. Nah, kalau tipe pemrosesan ini dia setiap komputer bisa menjadi server atau klien tergantung pada kondisi. Ya, ketika A menjadi klien B, maka B akan menjadi server dan sebaliknya ya. Oke. Oke, manajemen jaringan, kita masuk ke subbab ketiga. Nah, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Oke, ya ini bener ya. Terus manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran efektif yang efisien. Oke, definisi manajemen jaringan ini saya skip aja ya, biar nggak terlalu lama. Ini kalian udah pernah baca juga. Nah, kalau mobile computing ini secara highlight dia didesain untuk pada pekerja atau individu yang sering melakukan perjalanan di luar organisasi mereka, which is kita ya juga ya, melalui smartphone kita ya. Mobile computing dia membutuhkan real time connection antara mobile device ya, which is internet, dan which is ini juga sering kita pakai. Oke, inovasi ini dia merubah cara pandang kita untuk menggunakan komputer, seperti contohnya adalah penggunaan komputer di dalam pekerjaan, edukasi, healthcare, entertainment, dan masih banyak lagi ya. Wah, kalau kegunaan internet ini sudah undeniable. Jadi kalau saya jelasin keuntungannya nggak akan habis, kita ngomongin ini berhari-hari juga. Oke, mobile commerce dia merefer ke transaksi electronic commerce yang terjadi di lingkungan wireless seperti internet. M-commerce dia dapat melakukan transaksi melalui internet dan private communication line, smart card, mungkin e-money kalau kalian tahu, dan infrastruktur lainnya. Dan M-commerce ini membuka peluang baru untuk bisnis, untuk memberikan bentuk layanan yang baru kepada pelanggan dan untuk menarik pelanggan baru. Mobile commerce ini kayak perdagangan mobile ya. Commerce is perdagangan atau transaksi. Nah, varian M-commerce ada macam-macam. Ada mobile shopping. Dia mirip seperti e-commerce tapi dapat diakses melalui perangkat seluler. Ya, pasti kalian semuanya udah pernah nyobain mobile shopping ya.
Mobile shopping juga dapat diakses melalui situs web ya, pakai laptop ya mungkin, atau pakai web peramban di laptop, di smartphone kalian juga bisa. Tapi kalau udah pakai smartphone ya biasanya sih kita pakai aplikasinya ya, instead of pakai browser ya. Mobile shopping juga dapat diakses melalui situs web yang dioptimalkan untuk mobile phone, aplikasi khusus, dan platform media sosial. Ya, oke. Nah, kalau mobile banking ya ya mungkin kalian baru pertama kali pakai. Mungkin kalau BCA bisa pakai mobile, BCA Mobile, Mandiri ada Livin, BNI ada BNI Mobile Banking, BRI punya Brimo, mungkin Danamon punya di Bank Pro, macam-macam ya. Dia tidak jauh berbeda dengan perbankan online, tapi dia melibatkan aplikasi khusus seperti penggunaan chatbot dan aplikasi berbagi pesan. M-Payment. Nah, ini kayak OVO dan GoPay dan Dana mungkin. Oke, kita masuk ke IoT sama dengan IoE. IoT sering disebut dengan IoE, Internet of Things atau Internet of Everything ya. Jadi, sistem di objek apapun, alami atau buatan manusia, yang memiliki identitas unik atau IP address dan dapat mengirim dan menerima informasi melalui jaringan. Contoh, internet tanpa campur tangan manusia ya. IoT sama dengan IoE. Oke. Teknologi sensor nirkabel adalah teknologi yang mendasari Internet of Things. Dan sensor nirkabel di sini adalah Sensor nirkabel di sini adalah perangkat otonom yang memantau kondisinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya seperti suhu, suara, tekanan, getaran, dan gerakan. Mengumpulkan data dari banyak titik dalam ruang yang luas, dan sensor berisi pemrosesan, penyimpanan, dan antena radio untuk mengirim dan menerima pesannya ya. Oke. Contoh IoT, smart home. Nah, ini ya. Sekarang semuanya komputer, televisi, AC, kunci pintu, robot pembersih, kulkas pintar, semuanya punya sensor dan semuanya bisa terkoneksi dengan internet dan handphone kita. Dan semua perangkat dapat dikontrol dengan menggunakan smartphone, smart TV, komputer, atau dari mobil. So, hampir semuanya sekarang smart. Contohnya juga smart healthcare ya. Jadi pasien dapat menggunakan sensor berupa gelang ya, gelang pintar, smartwatch atau smart band gitu ya. Dipantau langsung oleh tim medis dan live report mengenai status kesehatan pasien setiap hari. Ini sekarang lagi gencar-gencarnya. Bahkan kedepannya kayaknya mungkin akan, ini masih kontroversi sebenarnya, akan diciptakan sebuah chip yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi kita bisa tahu bahwa kita, kondisi tubuh kita sedang seperti apa ini. Contoh IoT lagi lanjutannya ada SCM atau Supply Chain Management. Jadi menjadi lebih transparan. Jadi melacak secara real time pergerakan bahan baku dan suku cadang melalui proses pembuatan hingga produk. Jadi pakai RFID ya, RFID, jadi semuanya di tag. Jadi kayak kita absensi menggunakan RFID, kita scan mungkin kita punya kartu pelajar gitu, kita scan udah bisa. Sensor pada armada pengiriman truk dapat memantau kondisi pengiriman. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Oke, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan komputer bisa terdiri dari PAN, LAN, MAN, dan WAN, personal, lokal, metropolitan, dan wide. Manajemen jaringan merupakan aktivitas, metode, prosedur, dan alat yang berhubungan dengan operasional, administrasi, dan penyediaan sistem jaringan. M-commerce terdiri dari, ya sebenarnya nggak hanya ini ya, tapi bisa. Ini juga tidak salah. M-shopping, mobile banking, mobile payment. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer ya, itulah IoT.